Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmatul sihah, nikmatul faragh, nikmat kehidupan, kesehatan, serta adanya keluangan waktu, sehingga bisa kita sejenak berada di majelis ilmu, majelis yang insyaallah akan mendatangkan maghfirah ke Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Lanjutkan pembahasan tentang seputar Ramadan, seputar siam. Kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu adalah i'tikaf. I'tikaf dengan ain, i'tikaf, yang artinya adalah secara bahasa al-iqamah ala syai' wal mulazawamah lahu. Jadi iqamah itu artinya mendirikan sesuatu, dan mulazamah berketerusan. Jadi sesuatu yang kita lakukan secara berketerusan itu namanya i'tikaf secara bahasa. Tapi secara syar'i, syara'an, al-lubusu fil masjid biniyatin makhsusah. Jadi i'tikaf secara istilah atau secara syariat adalah menetap di masjid dengan niat tertentu, yaitu adalah beribadah kepada Allah. Jadi ada niatnya. Ya, kalau kita misalnya berada di masjid tidak ada niat, itu tidak disebut dengan i'tikaf. Ya, dia hanya berada dalam masjid. Tapi kalau i'tikaf itu kita niatkan. Ya. Ya, kalau kita membahasakannya atau melafazkannya, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Ya, jadi dalam hati kita mengatakan aku berniat untuk i'tikaf, ya, karena Allah. Dalam tasyri' atau pensyariatan i'tikaf ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, janganlah kamu bergaul dengan istrimu, maksudnya pergaulan hubungan suami istri maksudnya. Wa antum aakifuna fil masajid, padahal kamu i'tikaf di masjid. Jadi kalau kita sudah i'tikaf di masjid, jangan berpikiran mau pulang lagi gitu. Ya, itu membatalkan i'tikafnya. Ya, jadi i'tikaf itu adalah berada di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepada Siti Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan summa takafa azwajuhu min ba'dih. Bahwasanya Nabi SAW adalah i'tikaf al-ashral awakhir, jadi 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi mulai dari malam ke-21 sampai selesai, ya, itu berada di masjid, tidak keluar-keluar dari masjid, ya, sepanjang Ramadan. Ya, itu nama i'tikafnya Rasulullah. Adapun i'tikaf istri-istri Nabi setelah itu, ya, jadi sewaktu Nabi i'tikaf di masjid, istrinya masih ada yang di rumah, ya, tapi ada juga yang ikut i'tikaf. Tapi setelah Rasulullah meninggal, ya, maka kemudian istri-istri beliau itu i'tikaf di masjid. Ya, jadi ini i'tikaf di masjid. Dulu di zaman Nabi Ibrahim pun juga sudah ada istilah i'tikaf ini. Ya, jadi dalam Quran dikatakan wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira
baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruka'is sujud. Ya, jadi Nabi Ibrahim dan Ismail itu kan membuat Ka'bah ya, Baitullah. Nah di Baitullah itu ada orang-orang yang tawaf ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, dan ada yang i'tikaf ya. Jadi i'tikaf setelah dia tawaf lalu kemudian dia berdiam di masjid itu ya, di Baitullah yang kita kenal sekarang namanya Masjidil Haram ya. Dalam Masjidil Haram itu ada tempat namanya Ka'bah ya. Ka'bah ini yang mendirikan pertama kalinya ya menjadi satu bangunan ya, seperti yang kita lihat itu adalah Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Makanya ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim itu disebut dengan maqam, tempat berdirinya ya. Maqam Ibrahim, bukan maqam artinya kuburan, bukan. Kita kan kalau disebut maqam itu kebayang adalah kuburan ya. Kalau maqam Ibrahim itu artinya bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim ya, itu kelihatan ya. Ya kita nggak tahu, mungkin karena terlalu lamanya ya dalam membangun Ka'bah ya, dan kemudian yang menjadi tempat berdirinya itu terus gitu ya, mau naik mau turun segala macam, jadi berbekas. Jadi itu tentang i'tikaf memang ada dalam Al-Qur'an ya, kalimat i'tikaf itu wa antum aakifuna fil masajid ya, padahal kamu i'tikaf dalam masjid ya. Kemudian apa hikmah? Hikmah yang paling penting sebetulnya adalah mengendalikan ya hawa nafsu, sebetulnya itu ya. Walaupun nanti ada hikmah berikutnya adalah Lailatul Qadar ya, tapi substansinya adalah karena ini adalah sifatnya adalah tarbiyah ruhiyah ya, dan juga tarbiyah jasadiyah, fisik dan rohani kita itu dibina ya selama 10 malam terakhir itu berada di masjid, tidak keluar masjid kecuali hanya untuk kebutuhan keperluan ya, ke kamar mandi. Makanya kamar mandi tidak boleh juga terlalu jauh dari masjid ya. Nah kemudian kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena dari manusia itu ada namanya dalam Al-Quran dikatakan inna nafsa la ammaratum bisu. Jadi ada kata-kata ammarah ya, bukan marah ya, ammarah. Jadi hawa nafsu yang mendorong seseorang itu untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang menyimpang dari syariat ya, itu disebut dengan jahat. Ya, misalnya keserakahan, kerakusan ya, supaya harga minyak goreng naik gitu ya, lalu kemudian disimpan ya, lalu kemudian namanya ihtikar namanya ya. Ihtikar itu adalah menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya sebetulnya minyak goreng saja, kebutuhan sembako ya. Kalau kita timbun tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam kesulitan dan kesusahan orang lain. Nah itu adalah disebut sebagai perbuatan yang khati ya, yang salah. Kenapa? Karena dalam Islam itu konsepnya bukan mencari keuntungan, tapi konsepnya adalah memberi manfaat ya. Makanya ada satu hadis ya mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Dan ternyata dari kita memberikan keringanan, perhatian, bantuan kepada sesama manusia, sama makhluk Allah, dibalas oleh Allah. Ya, Allah yang membalasnya. Ya, mayyassaru ala mu'sirin yassarallahu ya lahu. Dan bukan hanya dimudahkan di dunia, di akhirat juga dimudahkan. Jadi konsep Islam itu sebetulnya adalah untuk menebar manfaat, bukan mengambil manfaat dari orang lain. Ya, beda dengan kapitalisme. Kalau kapitalisme itu bagaimana mengambil manfaat ya tanpa memperhitungkan halal haram. Yang penting kita yang untung, orang rugi itu bukan urusan kita. Ya, makanya ada kalau orang belajar pertama kali belajar ilmu ekonomi kan, ya ada namanya Adam Smith ya. Kalau di sini ya, kalau dulu disebutnya Mister ya. Nah itu kan konsepnya apa? Dengan modal sedikit untungnya banyak gitu ya. Padahal Islam tidak demikian konsepnya. Ya, konsepnya bagaimana manfaat kepada orang lain. Ya.
bukan mencari keuntungan besar gitu, ya, bahkan meringankan. Nah, itu yang pertama ya. Karena untuk menundukkan hawa nafsu kita. Nah, kemudian yang kedua, barulah ya untuk mendapatkan suatu nikmat karunia Allah yang terdapat di 10 malam terakhir itu, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya. Pertama, di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran. Di Al-Quran itu turunnya itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu dari Lauh Mahfuz ya ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu secara keseluruhan. Itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dalam satu malam itu turunkan Al-Quran secara utuh 30 juz. Nanti baru kemudian dari Baitul Izzah ini diturunkan ke Rasulullah SAW secara bertahap, ya, lebih kurang 22 tahun itu. Ya, kalau kita membaca kitab Ulumul Quran disebutnya 22 tahun, 2 bulan, 12 hari. Ya, lebih kurang begitulah, ya. Nah, itu diturunkannya secara bertahap. Tujuannya apa? Kalau sekaligus berat. Ya, bukan hanya bagi kita, bagi Rasulullah juga berat. Itu pun juga sudah berat, itu 5 ayat pertama itu. Ya, berat bagi Rasulullah. Ya, sampai mana biqari, kok nggak bisa baca katanya. Nah, tapi ternyata dengan kemudian Allah mukjizat lah begitu ya kepada Rasulullah, walaupun dia tidak bisa menulis dan membaca, tapi kemudian dia bisa memahami Al-Quran, ya, dan mengerti Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz. Dan setiap Ramadan itu Rasulullah murojaah. Dengan siapa murojaahnya? Dengan malaikat Jibril. Ya. Murojaah, ya, hafalan-hafalannya, ya, selama 1 bulan suci Ramadan itu. Nah, kalau kita membiasakannya tadarus, ya, cuman kalau tadarus itu tidak ada gurunya, itu yang terjemaah bisa terjadi perdebatan, ya, ketika diingatkan oleh temannya kan tidak mau dia terima, ya, yang begini yang benar, kata yang satu ini Anda salah, ya, makanya tadarus itu tidak lagi menjadi suatu tradisi sekarang ini karena bertengkar terus. Ya, jadi kalau tidak bertengkar harus ada, ya, ustadznya gitu yang mengerti Al-Quran, yang membimbing. Ya. Tadarus dengan istri susah juga. Ya, suami disalahin sama istrinya nggak mau terima, ya, istri disalahkan suami nggak terima juga. Enggak, bukan begitu Pak, begini, ya, kata guru ngaji saya katanya. Rupanya aliran yang satu qiraati, yang satu iqra gitu ya, beda-beda ya aliran-alirannya. Nah, jadi itu hikmah yang terdapat dalam i'tikaf. Ya, bagaimana kita berusaha untuk mengendalikan diri kita. Apalagi ada sebuah tradisi di masyarakat kita, mudik. Ya. Nah, untunglah di persyaratan banyak syaratnya. Ya. Harus vaksin yang ketiga. Kalau sudah vaksin ketiga nanti buat syarat lagi, harus 4 kali. Kalau sudah 4 kali, 5 kali, nah, supaya orang tidak mudik. Nah, bagus juga itu, ya, supaya mereka itikaf di masjid. Ya, nah, jadi kalau misalkan dilarang-larang mudik, ya nggak apa-apa, itikaf di masjid. Ya, karena tradisi mudik juga kan sebetulnya itu satu rahim. Ya, sudah menjadi suatu hal yang biasa juga di masyarakat kita. Nah, jadi itikaf ya dalam rangka untuk 2 hal yang sangat besar itu, mengendalikan diri sendiri dan mendapatkan keuntungan. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat 1 malam saja, sama dengan kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 80 tahun. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu beribadah selama 80 tahun non-stop, cukup dengan hanya 1 malam. Namanya malam Lailatul Qadar. Ya, yang dimana Rasulullah itu mencarinya adalah di 10 malam terakhir itu. Ya, namanya adalah dengan beriktikaf. Nah, kemudian secara hukum, ya, apa hukumnya iktikaf itu? Ya, hukum yang pertama adalah istihbab, ya, mustahab, atau dalam bahasa yang lain sunnah. Ya, artinya hukum itu kan ada 5, ya. Ya, hukum disebut dengan ahkamul khamsah. Pertama wajib, yang kedua sunnah, ya, atau mustahab, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Nah, jadi kalau kita melihat perbuatan-perbuatan mukallaf,
bukan persoalan sunnah bid'ah ya, dari segi hukum. Yang dilihat adalah dari 5 hal itu. Apakah yang dilakukannya itu hukumnya wajib? Ya, apakah itu sunnah atau haram atau makruh atau mubah? Ya, nah 5 itu hukum ya, dari segi hukum yang sudah ditetapkan oleh para ulama, ada kesepakatan ulama di situ. Ya, jadi ada ijma' lah ya, para ulama ushul fikih mengatakan hukum itu ada 5 ya. Itu namanya hukum taklif. Nanti ada lagi namanya hukum wad'i. Kalau hukum wad'i itu sebab, syarat ya, mani ya, rukhsah, azimah. Nah, itu namanya wad'i. Ya, kalau taklif pembebanan hukumnya 5 itu. Nah, bagaimana kita mengukur ya i'tikaf ini dari yang 5 itu? Kemana dia? Apakah wajib? Ya, apakah sunnah? Apakah haram, makruh atau mubah? Nah, ternyata menurut tinjauan para ulama ya dalam kitab ini, dalam kitab fikih manhaji, pertama hukumnya adalah istihbab ya, sunnah maknanya. Ya, artinya kalau kita laksanakan, kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak kita kerjakan, enggak berdosa gitu. Kalau bapak-bapak misalnya mudik ya tidak sempat i'tikaf karena perjalanan ke kampung itu 10 hari 10 malam. Ya, nah gitu kan, karena jalannya pulang kampungnya pakai sepeda, ya goes namanya, ya. Nah itu tidak sempat i'tikaf, ya, tidak apa-apa. Kemudian hukum yang kedua ya, ditambah sedikit sunnahnya itu apa? Muakkadah. Nah, tidak ada yang menambahkan muakkadahnya. Artinya ada stressingnya. Kenapa? Rasulullah sendiri melaksanakannya. Ya. Tapi Rasulullah tidak menyuruh. Jadi Rasulullah itu memberikan contoh. Ya, memberikan contoh kepada para sahabatnya. Ini 10 malam terakhir itu kata Siti Aisyah, kalau Rasulullah 10 malam terakhir itu dia i'tikaf di masjid. Ya, nah, makanya dia ada stressingnya pendekatan, tapi tidak sampai juga kepada wajib. Ya, di muakkadah. Nah, bisa menjadi wajib kalau sekiranya seseorang itu bernazar. Ya, nazar. Saya kalau jadi presiden katanya saya akan ya i'tikaf. Nah, misalnya gitu. Ya kalau presiden mungkin agak jauh ya. Nah, jadi RT dah. Saya kalau terpilih jadi RT, maka saya i'tikaf selama 10 malam terakhir. Nah, itu wajib hukumnya. Ya, kalau dia tidak laksanakan harus bayar itu. Ya, ada denda nazarnya. Ya, jadi kalau bernazar itu menjadi hukumnya menjadi wajib. Ya, jadi oleh karena itu hati-hati kita kalau kita bernazar apapun begitu ya, selama tidak yang haram, ya, maka itu harus dilaksanakan, wajib hukumnya. Ya, kalau tidak laksanakan nanti kita berdosa. Nah, jadi itu dari sisi hukum ya, sisi hukum. Tapi intinya bagi kita kan ya bukan sekedar untuk hukum saja, tapi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengikuti dan meniru Rasulullah. Ya, makanya disebut dengan sunnah Rasul itu kan maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita usahakan, walaupun kita nggak bisa mengikutinya sepenuhnya. Ya, salat malam Rasul saya kita nggak bisa. Rasulullah itu kalau salat malam di luar Ramadan, ini luar Ramadan ya, bukan Ramadan, itu 1 rakaat pertama itu surah Al-Baqarah selesai itu. Ya. Atau setelah itu surah Ali Imran. Ya. Ada sahabat yang mengikutin, ya, nggak kuat. Sampai sudah punya niat disebutnya niat buruk. Niat buruknya apa? Mau berpisah gitu, maksudnya mufaraqah. Ya. Nggak kuat kita. Makanya Rasulullah itu kalau sholat malamnya kakinya itu sampai bengkak. Ya, bengkak kakinya itu. Kenapa? Lamanya berdiri. Kenapa lamanya berdiri itu? Baca ayatnya panjang. Ya. Surah An-Nisa misalnya, 1 rakaat pertama. Gimana? Sanggup ke kita? Kalau kita kan sudah terbiasa dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Itu kok namanya Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Makanya ada di kadang-kadang di suatu masjid ya, imamnya itu baca dulu ayat yang lain. Tapi rakaat keduanya pasti kulhu, ya, baca dulu yang lain gitu kan. Nah nanti pas keduanya kulhu, ya, untuk 20 rakaat dan tambah 3 witir. Atau ada juga yang 8 rakaat. Karena Rasulullah itu kalau sholat malamnya
apakah itu di Ramadan ataupun di Ramadan, itu tetap konsisten, ya, 83 gitu. Ya. Nah 8 itu pun ada pemahaman juga, ya, dari para ulama. Ini pemahaman ulama, ya, karena kan kita kan tidak melihat langsung. Ya, pemahamannya apa? 4/4+3 atau 2/2/2. Ya, walaupun Rasul mengatakan sholatul lail masna katanya. Malam itu 2/2. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin saja Rasul itu melaksanakannya 4. Apakah salam dulu? Nah, makanya ada ulama yang mengatakan ya salatnya 4. 1 kali salam. Ya. Nah, yang intinya adalah ya bacaan ayatnya, ya, yang berbeda, yang tidak bisa kita tiru. Karena Rasulullah itu hafalnya luar biasa Al-Quran itu. Tidak ada lupa-lupanya. Nah, itu dari sisi hukum, ya, sisi hukum. Kemudian dari syarat sah i'tikaf. Ya, jadi dalam satu ibadah itu ada yang disebut dengan rukun. Ada yang disebut dengan syarat. Nah, gitu kan. Kita kadang-kadang kan selalu mengkaitkan rukun syaratnya. Nah, gitu kan. Sebetulnya rukun dan syarat itu ada perbedaannya. Kalau rukun itu artinya sesuatu yang dilakukan dalam amal ibadah itu sendiri. Yang interna apa namanya? Ya, jadi internnya lah begitu. Mulai dari ibadah seperti misalnya sholat. Kalau sholat itu rukunnya apa? Mulai dari takbir sampai salam. Ya, itu namanya rukun. Kalau syaratnya apa? Yang di luar itu apa? Sejadahnya harus suci, sarungnya harus suci, kemudian sholatnya menghadap kiblat, lalu kemudian sudah masuk waktu. Nah, itu namanya syarat. Ya, tapi kalau rukun pelaksanaan ibadah itu sendiri. Ya, sama juga dengan haji misalnya. Rukunnya apa? Ya, rukunnya adalah berniat, ya, ihram sampai selesai. Syaratnya apa? Syaratnya harus pada musim haji. Ya, jadi jangan bagaimana kalau kita misalnya wukuf di Arafah itu jangan tanggal 9 Zulhijjah. Ya, bulan Muharram saja kita ke sana gitu. Sepi. Ya. Jadi kalau bapak-bapak misalnya pergi haji pada bulan Muharram, sepi, enak banget itu. Ya, wukuf di Arafah itu enggak ada lagi yang lain. Hanya kita sendiri aja di seluruh dunia gitu ya. Kalau bulannya bukan bulan Zulhijjah. Nah, jadi persyaratan untuk haji itu menjadi sah kalau dilaksanakan pada bulan Zulhijjah itu. Itu ada wukuf di Arafahnya. Beda dengan umroh. Kalau umroh ya bebas, sekarang juga bisa. Ya, tapi nggak ada wukuf. Ya, kalau haji itu yang membedakan umroh adalah wukufnya itu. Wukuf itu artinya adalah ya berada di Arafah dan sudah ada batasannya itu. Ya, ditulis itu batas-batasannya. Ini Arafah area. Kalau ini sudah Arafah coret. Nah, ya kemarin kita kan kalau dicoret Bogor coret itu berarti udah nggak Bogor lagi. Nah, mulai dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari, tidak tidur-tidur. Nah, kebanyakan di jamaah kita godaannya adalah datang ke Arafah jam 9 pagi, ya, ngobrol-ngobrol menunggu tergelincir matahari, begitu sholat zuhur tertidur kecapean, ya, sampai apa? Sampai maghrib, ya. Walaupun sampai asar itu kan sudah waktunya sudah sedikit, ya, untuk kita berdoa. Jadi itu syarat, ya, syarat. Nah, di sini apa syarat, ya? Syarat seseorang itu dikatakan i'tikaf, ya. Syarat pertama, apapun amal ibadah yang kita lakukan itu pasti niat. Apapun. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Ya, niat, ya, harus ada niat. Ya, jadi mulai kita akan masuk masjid itu sudah berniat, ya. Nawaitu al-i'tikaf lillahi ta'ala. Ya, nah berapa kita niatkan? Kalau kita niatkan jamnya ya harus sesuai itu. Tapi kalau tidak diniatkan berapa jamnya, berapa lamanya ya terserah. Ya, 5 menit juga boleh, 10 menit juga boleh, 10 jam juga boleh, seharian juga boleh. Ya, nah itu i'tikaf tuh. Harus ada niatnya. Ya, karena itu penentuan. Ya, penentuan daripada ibadah itu diterima. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, kemudian yang kedua, al-lubsu fil masjid. Ya, apa itu al-lubsu fil masjid itu? Yaitu adalah kita ini berada di masjid, tidak boleh keluar dari masjid. Ya, harus berada di masjid. Ya, jadi kalau sudah keluar dari wilayah masjid, maka bisa batal i'tikafnya. Nah, tapi ada pengecualiannya. Ya, kalau misalnya keluar itu kenapa keluar misalnya?
Ya, oh karena ada keperluan ke toilet misalnya, ya boleh. Ya, atau tiba-tiba ada keluarga yang sakit yang harus segera dijenguk, misalnya dilihat, ya itu namanya adalah sesuatu yang disebut dengan rukhsah. Ya, jadi keringanan-keringanan itu selalu ada dalam ibadah. Ya, nah jadi pada intinya adalah itikaf itu harus berada di masjid. Nah kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita mencoba melihat surah tentang ibadah puasa, ya Al-Baqarah 183 sampai 185, 186 itu yang pertama kan puasanya sendiri, ya. Jadi kalau dapat kita itikaf itu dalam keadaan berpuasa, maksudnya apa? Siang hari juga itikaf gitu kalau dapat, ya. Kenapa? Walaupun Rasulullah itu kan malam ini hidupkannya, ya, ahya al-lail gitu ya. Tapi kalau kita itikaf di masjid, ya kalau dapat siang hari juga. Ya, kalau tidak ada aktivitas yang yang tidak terlalu penting ya malah kita siapkan begitu. Kenapa? Karena ibadah puasa itu apalagi dilakukan ya di dalam masjid dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peluang untuk mendapatkan ketakwaan itu lebih lebih besar gitu. Ya. Kenapa? Karena ada juga orang yang puasa itu yang tidak dapatkannya ya hanya lapar saja, dahaga saja. Ya, bahkan disebutnya oleh Nabi itu rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Kata-kata rubba itu artinya adalah bisa dua pengertiannya, memang ada banyak ada sedikit. Ya, tapi kelihatannya mayoritas itu pengertiannya dalam hadis itu. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa yang didapatkannya lapar dahaga saja. Ya, makanya ada seorang ulama yang ahli ibadah, juga ahli hukum dan juga pernah menjadi mufti, namanya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu mufti ya, artinya jangan diragukan kemampuan dia untuk berijtihad. Ya, karena sekarang ini ada orang mencari-cari kelemahan beliau. Ya, oh ada hadisnya tidak ini tidak itulah begitu ya. Yang harus kita ketahui beliau ini adalah usuli. Usuli itu artinya adalah ahli usul. Sampai menulis sebuah kitab namanya Al-Mustashfa. Ya, itu kitab usul fikih ya, 1 jilid tebal gitu. Ya, nah dan jarang orang yang bisa mempelajarinya karena bahasanya sangat tinggi. Fikih itu sangat tinggi, sama juga ada Arisalah. Ya. Nah, kalau yang mudah-mudah ada yang ulama bisa mempermudah begitu ya. Ya, namanya ulama itu Abdul Hamid Hakim. Ya. Ya, Abdul Hamid Hakim ini seorang ulama dari Sumatera Barat ya. Itu menulis buku namanya pertama Mabadi Awaliyah. Nah, itu kan, itu kitab usul fikih pertama itu, Mabadi Awaliyah. Nah, kalau belajar usul fikih, itu pelajari dulu. Kemudian naik setingkat lagi namanya As-Sulam. Ya, naik setingkat lagi namanya Al-Bayan. Nah, baru kemudian baca lagi nanti kitab-kitab usul fikih yang agak tebal-tebal. Ya, baru kemudian bisa memahami. Nah, kalau sudah bisa usul fikih, nah baru orang itu bisa untuk beristihad. Kalau nggak bisa usul fikih jangan beristihad, pasti salah gitu. Ya, kenapa? Karena ininya sama dengan orang bawa mobil tapi nggak pernah belajar nyetir mobil gitu. Nah, gitu kan, nabrak sini nabrak sana nanti. Ya, dan tidak ada lisensi. Ya. Nah, ini Imam Al-Ghazali ini dia seorang ahli fikih ya juga, ahli tasawuf ya juga. Nah, menurut pengalaman beliau ya sebagai ahli ibadah, orang yang berpuasa itu ada grade-nya, ya, ada tingkatnya. Kalau bapak-bapak biasa yang nginap di hotel pasti tahu, hotel itu ada bintang 5 juga, ada bintang 4 juga, ada bintang 3 juga, bahkan ada bintang 2 juga, kan begitu. Tapi orang yang tidak pernah nginap di hotel nggak tahu dia, hotel gitu, tahunya gitu, tapi tidak pernah. Ya, ternyata ada tingkatnya juga begitu, ya, yang dimana beda-beda fasilitasnya. Ya, walaupun sebetulnya hotel itu tidak ada bedanya kalau orang sudah tidur. Ya, kalau orang sudah tidur mau di hotel nggak di hotel sama aja gitu. Ya, ya tahunya itu bedanya kalau tidak tidur gitu ya. Setelah bangun baru terasa, oh ya beda ya. Tapi kalau udah tidur nggak sama aja. Nah, jadi orang beribadah ini juga ternyata ada orang yang masih basic, nah, namanya awam. Ya, orang awam ibadah, ibadahnya awam. Ya. Nah, ini ada sedikit lagi namanya khusus, ya, khawas.
ya sudah mulai khusus. Nah, dan yang paling tinggi adalah khususul khusus. Ya, itu memang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, itu kan pengalaman para ulama. Ya, ya, jadi artinya hal-hal begitu boleh-boleh saja begitu ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualifikasi daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama aja dengan sholat, ada orang yang tingkat kekhusyuannya hanya 1%, ya. Jadi takbir aja khusyuknya, Allah. Nah, setelah itu udah nggak tahu lagi itu kemana dibawa oleh setan itu pikirannya. Ada yang khusyuknya itu 50%, ya. Pada satu rakaat pertama masih khusyuk, kedua rakaat ketiga, ya. Berapa tadi ya? 2 apa 3? Nah, ada mulai nggak khusyuk. Ya, nah jadi memang itu proses ya dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dalam itikaf juga begitu. Ada yang 100%, ada 50%. Ada yang cuma 5%, ya. Ya, 5% itu itikafnya cuma 1 jam 2 jam, ya udah tuh pulang lagi atau aktivitas lain. Nah, kemudian ada itikaf yang dinazarkan itu menjadi wajib ya, hati-hati. Misalnya begini, ada orang iseng dia ngomong gitu kan, saya kalau sukses nanti saya akan itikaf di Masjidil Haram katanya. Nah, gitu kan. Nah, itu wajib itu. Kalau sudah dikatakan kalau ternyata apa yang dia inginkan dikabulkan oleh Allah, ya, dia harus itikafnya di Masjidil Haram, ya, atau di Masjidil Aqsa katanya, nah, gitu kan, ya, jadi atau di Asofia. Nah, saya kalau laku ini rumah saya ini, saya akan itikaf nanti di Masjid Asofia. Laku rumahnya, nah wajib itu hukum, itu namanya nazar, ya. Jadi kalau kita bernazar, nah itu wajib dipenuhi, tidak boleh kita, makanya hati-hati, jangan mudah berjanji dalam beribadah, itu namanya nazar, ya. Kalau berniat itu enggak usah disebutkan, dalam hati aja. Nazar itu sudah terucap, ya. Nah, itu kalau terucap itu menjadi nazar dia, ya. Nah, kemudian apa adab dan etikanya orang yang itikaf, ya. Jadi yang orang itikaf itu harus sibuk, ya, harus sibuk. Sibuknya apa? Bi taatillahi taala. Jadi sibuk melakukan amal-amal ketaatan. Ya, nah kalau kita perhatikan tadi dalam surah yang berbicara tentang bulan suci Ramadan itu perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu kan ibadah puasa. Tapi kemudian ayat berikutnya mengatakan begini, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi orang itikaf itu salah satu aktivitasnya adalah membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Kalau bisa 10 malam terakhir itu, ya kalau bisa full 24 jam, ya satu hari itu, ya coba enggak berhenti-berhenti baca Quran. Kira-kira bisa enggak separuh Quran kebaca? Ya, dari pagi habis subuh gitu kan, aja terus. Ya, surat Al-Baqarah selesai, langsung surat Ali Imran selesai. Langsung surat An-Nisa selesai, langsung surat Al-Maidah, terus sampai surat An-Nas. Berapa sanggupnya? Ya, sesekali boleh dicoba gitu, sama dengan orang menjajal sepeda gitu kan, sepeda selama 10 jam sampai di mana gitu. Ya, ada orang dari Bogor ke Bandung, ya. Ada juga yang jalan kaki. Ya, nah, sekarang kita coba jajal, ya, kan jarang-jarang lah begitu ya. Kita baca Quran, jadi selama 10 menit terakhir tuh Quran aja yang dibaca. Baca aja dari awal sampai akhir. Karena terus doa gimana? Nanti ada ketemu doa dalam Quran itu. Ya. Rabbana atina juga ketemu nanti gitu kan. Minta sabar juga ketemu. Surga, minta surga juga ketemu. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir, itu lengkap semuanya. Ya. Satu huruf yang kita baca itu dilipat gandakan pahalanya jadi 10. Ya, itu di luar Ramadan. Bayangkan kalau dalam si Ramadan. Ya, dan Al-Quran inilah dinyatakan oleh Rasulullah itu yang bisa menolong. Ya, ya, Al-Quran tadi menolong, disebut dengan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ya, bahkan di alam barzah pun Al-Quran itu sudah menolong, ya, sahibnya. Ya, kalau ada orang yang biasa membaca surah Al-Muluk ya setiap malam, tapi setiap malam bacanya, jangan kadang-kadang gitu, setiap malam dibaca sampai hafal. Ya, sampai dimasukkan ke ICU pun masih hafal surah Al-Muluk. Nah, kita kan nggak tahu nih. Ya, nanti ada suatu saat masuk ICU nggak boleh ada yang datang nengok gitu. Ya, nggak boleh, ini batasnya di sini. Nah, bayangkan
kalau kita nggak punya apa-apa amalan? Ya, bengong aja gitu kan, menunggu malaikat maut, Israel. Sama dengan orang kalau Bapak pergi ke Eropa, ke Inggris atau ke ke Amerika dan segala macam itu kalau sore-sore ya, bapak-bapak yang usianya 70, nenek-nenek 70 tahun, itu duduk di taman, bengong aja gitu. Ini ya, nunggu mati. Ya. Nggak tahu lagi apa dikerjakan. Beda dengan Islam. Orang Islam kalau semakin umur, semakin rajin ke masjid. Nah gitu kan. Kenapa Bapak rajin? Ya dulu waktu muda saya nggak sempat katanya. Sekarang kesempatan lah gitu kan. Untung juga lah kalau pekerjaan itu ada masa pensiunnya. Dia adalah masa tidak mempersiapkan. Ya. Jadi itu bedanya orang Islam dengan non Islam. Kalau non Islam bingung dia mau apa, ya bengong aja nggak tahu ya yang akan dikerjakan. Nah jadi oleh karena itu sibuk ya dengan ketaatan. Salah satunya adalah tilawatil Quran, ya membaca Al-Quran. Coba dari dari juz 1 berapa sanggupnya kita, ya atau kalau mau dari awal Ramadan, ya tahun ini berapa kali khatam, ya yang sebelumnya nggak pernah ya. Nah sekarang coba bisa khatam berapa kali. Ya, puncaknya nanti di 10 malam terakhir. Itu tilawatil Quran. Karena Al-Quran nanti memberikan syafaat kepada orang yang menjadi sahibnya. Yang namanya sahabat itu ya, sahabat ya itu yang akrab. Ya, jadi orang yang memang akrab ya. Sampai-sampai kalau ada mata yang tidak tertidur pernah baca Quran, maka mata itu nanti tidak akan kena azab. Ya, ada 3 mata yang tidak kena azab. Pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dia berzikir astagfirullah ya Allah, ya sampai menangis gitu kan. Kemudian yang kedua mata yang dalam memperjuangkan agama Allah, ya menjaga wilayah gitu sehingga nggak tidur, ya nah, itu kan. Dan kemudian mata yang membaca ya Al-Quran, ya yang lebih banyak baca Quran. Karena mata kita ini kadang-kadang kan lebih banyak korannya gitu daripada Qurannya, ya atau kalau sekarang bukan koran lagi, WhatsApp-nya, ya itu lebih banyak gitu, lebih lama gitu lihat. Apalagi kalau di HP kita itu, banyak lagi grup, ya grup SD saja kadang-kadang ada itu SD, SMP, SMA, kuliah, satu RT, satu profesi, satu hobi. Nah satu grup itu ada 100 orang, maka nggak berhenti bunyi kan? Ya kalau tidak disilentkan itu, mungkin hitungan detik bunyi terus, bunyi terus. Nah kalau itu dibaca, aduh habis waktu berapa itu? Ya, nah walaupun memang ada yang positif juga begitu. Nah itu karena itu jadi baca Quran itu yang harus kita perbanyak. Kemudian yang kedua zikrullah, ya zikrullah. Nah kalau kita mau mencoba begitu kan, tidak apa-apa, la ilaha illallah aja lah. Kalau nggak usah banyak yang lain kan ada, memang pilihannya banyak ya. Ya ada pilihannya itu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sebanyak-banyaknya. Atau subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya, kalau perlu ditambah dengan istighfar. Ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah. Ya, itu disebut tasbih malaikat ini. Dan itu ada riwayat juga itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, jadi ada seorang banyak utang, ya, mengeluhlah ke Rasulullah gitu. Gimana supaya dia bisa lunas utangnya? Kata Rasulullah, kamu mau baca nih 100 kali pagi ya, 1 kali sore, ya atau menjelang malam atau di malam hari. Bacanya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah, itu. Coba baca itu. Nah, itu kalau dibaca itu 100 kali, coba nanti ya, kali bagi-bagi yang banyak utang. Insyaallah itu ada aja solusi nanti. Ya, jadi berzikir ya, berzikir. Kemudian yang ketiga apa? Selawat. Ya, selawat. Ya. Allahumma, macam-macam selawat ya. Jadi kalau kita lihat selawat yang ditulis para ulama itu nggak ada yang syirik ya. Kalau yang mengatakan syirik itu mungkin nggak paham aja mungkin. Ya, sampai ada orang mengatakan syirik, selawat nariyah syirik. Mana ada selawat nariyah syirik? Nggak ada. Ya. Allahumma shalli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad. Itu maknanya adalah Rasulullah itu dengan datangnya Rasulullah itu terbukanya semua ikatan-ikatan. Yang tadinya orang cinta ke dunia terbuka ya, cinta kepada Allah, tidak mengikat lagi. Itu maksudnya. Ya, sebelah surat apa? Tibil qulub ya. Kan ada tuh sebab tibil qulub itu ya. Nah, itu supaya kita sehat ya. Enggak ada yang syirik. Ya, enggak ada yang syirik. Kenapa? Karena mintanya pada Allah. Yang syirik itu kalau mintanya kepada selain Allah. Ya.
Nah, kalau boleh nggak kita bertawasul dengan selawat? Boleh. Ya. Kalau kita sering kan bertawasul itu dari ulama juga itu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu kan syair ya. Tapi kan isinya apa? Meminta kepada Allah. Ya, nah itu jadi itu berselawat ya. Dan kemudian yang terakhir memperbanyak sedekah. Yang banyak sedekah Ramadan ini. Pokoknya kasihkan aja lah apa yang ada gitu. Ya, apalagi nanti kita di sini ada yang itikaf. Ya, kalau bapak-bapaknya ingin memberi makan untuk itikaf ya, silahkan berkomunikasi dengan pengurus DKM. Saya nih menyumbang nih untuk 10 orang, untuk 20 orang itikaf. Nah, itu kita akan insyaallah melipat gandakan imal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita untuk bisa memaksimalkan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini. Kita nggak tahu tahun yang akan datang apa masih bisa atau kondisi sudah seperti terjadi di Suriah gitu kan, nggak tahu lah kita. Nauzubillah ya. Ya orang di Jeddah aja sekarang udah was-was. Ya, mana pernah terpikirkan Jeddah mau diserang dengan bom. Ya, nah kita nggak tahu Jakarta nanti ya, udah pindah ke sana, ibu kota kemana gitu. Wallahu alam, itu nggak tahu apa yang terjadi. Ya, nah mumpung kita masih aman-aman ya, perbanyak aja ibadah. Ya kalau pun mati, kalau dalam ibadah nggak apa-apa juga ya, sempurna. Ya, kenikmatan yang Allah berikan dan dijanjikan itu. Ya, surga yang penuh dengan segala keindahan dan kenikmatan. Demikian kita akhiri dengan dengan doa kifaratul majlis ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.